Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membuat video menggunakan aplikasi Zoom Meeting dengan menjalankan fungsi recording format .mp4 untuk mempresentasikan hasil pengerjaan tugas kelompok kedua yang sudah kami kerjakan. Oke, di sini kami akan mempresentasikan PPT yang telah kami buat yang berjudul Proses Publikasi Artikel Jurnal Ilmiah terkait topik dan format data di Big Data dan Data Science. Oke, next slide selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan semua anggota kelompok 3 dimulai dari yang pertama yaitu Padlan Topik Rahman dengan NIM I.23101193. Kemudian yang kedua ada Siti Nur Zahriah dengan NIM I.23102411. Kemudian yang ketiga ada M. Nauparona dengan NIM I.23102225. Selanjutnya yang keempat ada Muhammad Gilang Regan Agassi dengan NIM I.23100242. Dan yang terakhir ada Muhammad Nuri Hikmana Kosim dengan NIM I.23100231. Oke, next slide selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya pedoman publikasi artikel jurnal ilmiah. Yang pertama ada baca panduan mempublikasikan artikel di jurnal Kalimat Tauhid. Selanjutnya sesuaikan artikel jurnal yang dibuat dengan format dan aturan pembuatan artikel jurnal di jurnal Kalimat Tauhid. Dan yang ketiga, daftar akun dan publikasikan artikel jurnal yang sudah kelompok Anda buat di jurnal Kalimat Tauhid. Dan keempat, saat mempublikasikan pastikan nama-nama tim kelompok Anda sebagai autor satu, autor 2, autor 3, dan autor seterusnya. Teruskan sesuai urutan di kelompok Anda masing-masing. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu saat mempublikasikan, masukkan dosen berikut sebagai corresponding author, yaitu Muhammad Encep. Oke, next slide selanjutnya. Oke, judul artikel jurnal ilmiah kelompok 3 yang telah kami buat dan akan dipublikasikan berjudul Klasifikasi Tipe dan Format Data dalam Konteks Big Data dan Data Science. Oke, untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh Siti Nur Zahriah. Silakan Nurul. Oke, jadi di dalam artikel jurnal kelompok 3, kami juga sudah memasukkan nama, afiliasi, dan email dosen. Dosen pengampu kami yaitu Muhammad Incep sebagai corresponding author. Selanjutnya, di sini juga kami akan menjelaskan langkah-langkah urutan prosesnya. Selanjutnya, jadi yang pertama, buka browser apa saja, lalu ketik link yang ditunjuk, kemudian tekan tombol enter, dan nanti akan otomatis diarahkan menuju website Karimah Tauhid dengan tampilan seperti ini. Lalu setelah masuk ke dalam website Karimah Tauhid, daftar akunnya terlebih dahulu. Tapi karena sebelumnya kami telah mempunyai akunnya, jadi langsung saja setelah daftar klik menu Submit Manuscript. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, setelah masuk pada step 1, start di bagian submission requirement, kita checklist semua atau kelima kotak ini. Selanjutnya, scroll ke bawah dan centang kotak yang ditunjuk ini dan klik menu Save and Continue yang ditunjuk ini. Selanjutnya, step kedua yaitu upload submission. Pertama, kita klik Add File dan pilih file jurnal tim 3. Tugas kelompok pemrosesan Big Data. Di dalam file Explorer, kemudian klik Open dan tunggu proses uploadnya sampai selesai. Setelah proses loading upload selesai, di sebelahnya pertanyaan what kind of file is this? Kita klik artikel teks, selanjutnya kita klik menu Save and Continue dan otomatis nanti beralih langsung menuju step ketiga yaitu enter metadata. Untuk step ketiga, enter metadata ini terdapat banyak sekali bagian yang harus kita isi. Yang pertama yaitu bagian prefix, kita isi dengan jawaban A. Setelah itu bagian title kita isi dengan jawaban sesuai judul jurnal kelompok 3 seperti yang terlihat di dalam gambar ini. Khusus bagian subtitle tidak usah kita isi, jadi dilewatkan saja dan langsung beralih ke bagian selanjutnya yaitu abstrak. Next, di bagian abstrak ini kita isi bagian tertentu dengan jawaban abstrak yang sesuai dengan jurnal yang telah kita buat kelompok 3 seperti yang terlihat di dalam gambar ini. Oke, selanjutnya mungkin
Oke, bagian selanjutnya yaitu list of contribution, yaitu mengisi data dari semua penulis yang terlibat dalam pembuatan jurnal kelompok 3. Seperti yang terlihat di ketiga gambar ini, salah satunya kami memasukkan nama dengan dosen pengampu, Muhammad Encep sebagai corresponding author. Next. Oke, bagian selanjutnya yaitu keyword, yaitu mengisi kata kunci dari abstrak yang sesuai dengan jurnal yang telah dibuat oleh kelompok 3. Dan terakhir bagian reference, yaitu mengisi semua referensi jurnal yang didapat sesuai dalam jurnal kelompok 3. Seperti yang terlihat di gambar berikut ini, jika semua bagian di step ketiga, enter metadata telah terisi, selanjutnya kita bisa klik save and continue untuk menuju step selanjutnya. Next. Sekarang kita sudah masuk di step keempat, yaitu confirmation. Di dalam step ini kita bisa langsung klik finish submission, kemudian di bagian confirm, kita bisa langsung klik OK dan otomatis nanti langsung beralih menuju step kelima, yaitu next step. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke bagian terakhir yaitu next step. Nah, di step ini artikel jurnal kami sudah berhasil submit di dalam kalimat tauhid dan semua setelah mendapatkan notif info dari Gmail masing-masing bahwa jurnal telah berhasil submit dan tinggal menunggu info selanjutnya dari pihak kalimat tauhid. Next. Dan setelah menunggu sekitar 1 minggu, alhamdulillah akhirnya jurnal kami telah berhasil mendapatkan notif info dari pihak kalimat tauhid bahwa jurnal kami diterima dan karena aturan baru dari kalimat tauhid yaitu mulai bulan Februari 2025, artikel jurnal ilmiah yang diterima dikenakan biaya sebesar 30.000 untuk penulisan di Universitas Juanda. Maka kami harus membayar ke rekening bank yang telah disediakan oleh pihak kredit dan mengirim konfirmasi pembayarannya via Google Form untuk proses lainnya. Next. Oke, kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya adalah kelompok 3 telah mengikuti semua pedoman publikasi artikel jurnal ilmiah dari awal sampai akhir proses. Mulai dari membaca panduan publikasikan artikel jurnal Prima Tauhid, membaca panduan mempublikasikan artikel di jurnal Tauhid, dan menyesuaikan artikel jurnal yang telah kami buat dengan format dan aturan pembuatan artikel jurnal di jurnal Prima. Serta yang paling penting adalah saat mempublikasikan, kami juga memasukkan dosen pembuku sebagai corresponding author yaitu Muhammad Chan. Mungkin segitu saja ya yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau untuk akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.